nyata. Kalau setelah pelatihan jika namanya diseminasi, di bahasa itu yang membedakan. Tapi intinya adalah berbagi ilmu selama lebih 30 menit ke depan terkait dengan bagaimana menumbuhkan budaya positif dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau kita bicara masalah budaya positif yang ada di sekitar kita, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan besar yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol selama ini. Barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Budaya itu kebiasaan. Di kebiasaan yang nantinya menjadi ciri khas dan itu menjadi budaya. Dalam hal ini kita akan memberikan budaya positif di sekolah. Kebiasaan yang nantinya kebiasaan positif ini masuk di sekolah kita. Seperti halnya yang telah kita lakukan ketika masuk di dalam kelas berbaris, kemudian berdoa sebelum belajar, itu adalah budaya-budaya positif yang perlu kita tahan untuk menjadikan anak karakter yang sekarang ini digaung-gaungkan, membentuk anak karakter terpuji luhur, yaitu budaya positif. Ini adalah yang digaungkan oleh Mas Menteri, kemudian kepala dinas sampai kepala wali kota kita menyatakan bahwa tidak ada PR sama sekali. Ini adalah ingin menumbuhkan budaya positif itu sendiri. Terkait dengan budaya positif pasti ada beberapa pelanggaran. Sekiranya setuju atau tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak ya? Setuju. Ini hukuman adalah dapat setuju dan setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Nah, kadang-kadang kita merasa ada di beberapa posisi. Bagaimana menciptakan budaya hidup di sini? Kita coba. Ada nilai-nilai positif kebutuhan, kemudian ada keyakinan kelas yang kita bahas, sehingga nantinya muncul budaya positif, kemudian ada posisi di mana kita sebagai kontrol guru dan bagaimana cara mengatasinya, yaitu segitiga restitusi. Bisa diamati Bapak Ibu guru, karena kita adalah kepingin ada di sini ada teorinya sendiri. Kita lihat disiplin, belajar disiplin, ada kontrol diri. Disiplin bisa terjadi gara-gara dirinya sendiri, motivasi yang timbul dari dirinya sendiri. Ada motivasi yang timbul dari orang lain, namanya motivasi ekstrinsik sama intrinsik. Jadi ketika ada dia melakukan kebaikan gara-gara dihukum atau diberi hadiah atau penghargaan, itu adalah motivasi dari luar. Tetapi ketika dia melakukan kebaikan tanpa imbalan itu karena kesadaran, ini yang diharapkan adalah perilaku. Dan tentunya ya, yang terbaik kadang-kadang kita untuk menghindari hukuman. Kadang-kadang orang itu positif melakukan kebaikan karena kepingin tidak mendapat hukuman. Terus tidak dihukum, akhirnya dia enggak telat. Akhirnya dia menghindari hukuman, disiplin. Kemudian bisa juga dia
melakukan kedisiplinan adalah untuk mendapatkan imbalan, karena ada imbalan. Pokoknya nanti kalau kamu rajin mengerjakan tugas cepat akan mendapat imbalan. Maka dia melakukan sesuatu atau rajin atau disiplinnya gara-gara imbalan. Ini motivasinya. Ketika itu, atau dia untuk menjaga, menghargai diri sendiri. Kenapa ada merah? Dia melakukan tanpa paksaan, tanpa gara-gara imbalan, tetapi karena menyadarkan bahwa saya datang lebih awal, tidak telat adalah posisi itu yang terpenting. Meyakinkan anak melakukan kedisiplinan tanpa ada paksaan atau menghindari hukuman atau imbalan, tetapi menghargai diri sendiri. Waktunya disiplin ya disiplin tanpa yang. Ini yang kita harapkan di siswa kita seperti itu. Kemudian bagaimana menanganinya? Kita kadang-kadang sebagai penghukum. Ya, memang kita penghukum kadang-kadang, memberi hukuman, kemudian merasa bersalah. Bagaimana mereka mengakui kesalahannya? Kita sendiri, kita menghukum anak itu sebagai penghukum. Kemudian kita mengatakan kamu itu korupsi. Artinya anak merasa bersalah dengan sikapnya. Kamu tahu nggak? Ini salah. Ini salah. Jadi posisinya kita adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian bagaimana kita menjadi teman? Wes gak apa-apa, wes gak kerja, wes gak apa-apa kan gitu. Gak apa-apa kayak kerja seperti itu adalah posisi kita sebagai teman. Kemudian ada pemantau. Posisi kita pemantau. Kemarin kamu sudah kerjakan belum? Kemarin sudah. Coba saya lihat itu pemantau. Jadi ketika ada kesalahan dipantau terus, dipantau tanpa ada hukuman. Kemudian manajer adalah sebagai bahasanya memberikan suatu keyakinan kedepannya tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak atau mereka melakukan budaya negatif itu karena dia memenuhi 5 kebutuhan di dalam kelas atau di luar kelas. Dia melakukan kesalahan-kesalahan atau budaya negatif karena memang untuk memenuhi 5 kebutuhannya. Apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Coba kita lihat sini. Ya, bertahan hidup. Manusia itu ingin bertahan hidup. Tadi sudah kita bahas, ada melakukan kedisiplinan eksternal dan internal. Kadang-kadang kita melakukan itu posisinya ya, di mana orang melakukan hal hukuman dan penghargaan, tapi kadang-kadang penghargaan itu menjadi hukuman sendiri. Akhirnya dihukum oleh penghargaan, merasa tidak ya? Kalau kita pasti merasa kadang-kadang dihukum, tapi oleh penghargaan. Akhirnya melakukan ini gara-gara penghargaan, melakukan ini terpaksa, mengejar penghargaan sehingga kita target. Ini yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang ingin target kita atau mendapat penghargaan. Makanya katakanlah apapun yang terjadi kita dihukum kayaknya harus ini. Inilah itu merasa kita. Jadi kita nggak senang kali ini. Dihukum juga nggak senang, apalagi dipaksa. Ini kita jangan sampai merasakan itu. Jadi merasakan bahwa dihukum penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Alah, aku moyo hasilnya seperti ini kan menurunkan kualitas, menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Yang penting ada. Inilah karena penghargaan yang penting ada sesuai yang diminta. Jadi kreativitasnya adalah kurang memenuhi kreativitas. Pokoknya seperti ini. Dan kita
jangan sampai memberikan tugas yang membuat mereka mati untuk kreatif. Bagaimana caranya? Bebas. Anak silakan membuat, kita lihat modelnya A, B, C, D, E, bebas. Namanya kita merdeka belajar. Di sinilah kamu buat pemahaman, kamu boleh buat puisi, boleh. Kamu pemahaman ini buat gambar, boleh. Tidak harus bercerita, kamu boleh bercerita atau menyanyi. Yang intinya masuk. Jadi bebas, tidak ada paksaan. Tapi tetap kita memberikan arahan-arahan. Boleh kamu membuat pembelajaran materi ini kamu rangkum dalam bentuk puisi, boleh kau rangkum dalam bentuk grafik, boleh, atau gambar, sehingga kreativitas ini muncul. Makanya penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi. Nah, seperti itu aja hasilnya. Ini yang membuat kita anak semakin kadang kalau nggak dapat hadiah, awalnya mungkin semangat, kedua ketiga dia akan nagih, Pak hadiahnya mana? Gitu. Pak hadiahnya mana? Ini ya kalau disuruh dapat hadiah mau dia akan gitu. Bapak Ibu guru yang saya hormati, nah coba kita angan-angan bersama-sama. Ini sering kita lakukan. Ini hukuman. Apa bedanya dengan hukuman dengan konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku. Ini sering kita lakukan. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira. Lari menuju lapangan basket 2 kali kira terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensinya? Mengganti kertas tugas terpanjang itu telah dicoret-coret. Ini hukuman apa konsekuensinya? Bapak Ibu perlu diketahui kalau hukuman itu tidak disepakati langsung tiba-tiba sesuai dengan keinginan itu, jangan langsung menulis jangan lagi atau lari, itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensinya ketika kita membangun adalah kontrak belajar bersama-sama, kita ambil bersama-sama. Seperti halnya ketika kertas rumahnya disobek-sobek, maksudnya ini seperti itu. Atau membersihkan tumpahan air di meja tulis ketika tersenggol, yang menulis jadi dia harus membersihkan. Ini adalah konsekuensinya. Jadi antara hukuman sama konsekuensi beda. Maka ketika itu kita wajib membuat suatu peraturan kelas atau keyakinan kelas. Bahasanya dalam dari kontrak belajar. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas bersama-sama? Ini pengulangan Pak. Kabel. Seperti ini kan ya? Kabel. Tadi tidak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini perasaan pasti terjadi. Tetapi kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi, sama-sama harus terjadi. Tetapi yang satu menyakitkan, yang satu tidak menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit karena mendukung kan gitu. Tapi kalau di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, waduh, sebenarnya mana kan lebih seperti ini. Ada bahasa beda. Kita coba hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini yang tentunya membuat kita anak menjadi seperti hukuman. Tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oh iya, kalau aku melakukan ini atau seperti ini adalah maka kita membuat namanya keyakinan kelas atau kontrak belajar di dalam kelas atau aturan kelas yang kita diskusikan bersama anak. Kalau anak terlambat bagaimana ya? Wah, sudah depan. Itu ada tulisan yang disepakati bersama antara guru dan siswa. Ini yang belum kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu guru, apa itu restitusi? Ini adalah mengatasi ketika anak
perbuatan negatif, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa hukuman, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika salah, dia menyadari kesalahannya dan kembali untuk melakukan kebaikan. Ini yang dinamakan restitusi, yang disebut dalam konteks adalah sekolah ramah anak. Ini ternyata di sini kita ngomong sekolah ramah anak ya di sini. Jadi ketika anak ini nakal, anak itu susah diatur, memang dia memiliki 5 kebutuhan, yaitu pertama kebutuhan hidup bertahan, yang kedua pengen disenangi, pengen dikasih sayang. Jika ada seorang kita kasusnya Pasha itu dia butuh kasih sayang. Kalau dideketi, dijaga murid-murid, kasih sayang dia menang, kasih sayang. Kemudian kesenangan. Kenapa mereka senang melakukan bermain-main ketika pelajaran? Itu mereka senang. Karena bahasa Inggris nggak senang, dia muter-muter, dia ada kebutuhan pengen senang, tapi nggak senang dengan kegiatan pendidikan bahasa Inggris umpamanya seperti itu. Atau ketemu gurunya sudah nggak senang, artinya kan gitu. Nah, Bapak Ibu guru, institusi inilah solusi di mana menjadikan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Nah ini kita ada pilihan. Institusi merupakan pilihan. Bagaimana cara melakukannya? Bapak Ibu, ada beberapa hal ciri-ciri restitusi atau membuat kebaikan di dalam kesalahan. Jadi mereka disadarkan dulu dari kesalahannya, kemudian diyakinkan akan suatu kebaikan. Inilah yang dinamakan restitusi. Ada hubungan baik di antara guru dan anak, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya kalau dia memang salah semacam itu, kemudian fokus pada tindakan dan menjadikan solusi untuk berbuat baik ke depannya. Keyakinan kelas, bagaimana yang kita ketahui. Nah di sini budaya positif adalah mulai peraturan kelas, yang kita buat peraturan kelas, kemudian kita membuat keyakinan kelas, baru setelah keyakinan kelas lingkungan positif akan tercipta. Setelah itu akan budaya positif sebagai pembiasaan. Kita mungkin awalnya membuat peraturan kelas ini sudah ditempel-tempel, anak-anak hari ini peraturan kelas kita siapkan. Bagaimana ketika kita datang tepat waktu, kemudian contoh selalu jaga kebersihan. Ini adalah peraturan kelas. Terus keyakinan, kemudian stop bullying. Jadi sama teman ini yang terjadi di sekolah kita, banyak bullying. Pak itu nama ayahku Pak. Di setiap kelas saya menemukan dulu itu dan memang ini PR kita bersama bagaimana membuat keyakinan kelas dan peraturan kelas sehingga nanti anak-anak tidak melakukan bullying yang selama ini memang terjadi di lingkungan sekolah kita ya. Nah, kesepakatan kelas ini yang perlu kita pahami. Datang tepat waktu, kemudian doa sebelum itu kan kita aturan, kita tulis, kita tempel, kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita tempel. Peduli. Ini kita beberapa hal yang perlu kita kaji bersama dan tentunya untuk anak-anak biar semangat. Ternyata kita punya aturan, kita tempel per kelas-kelas. Dan nanti kita juga akan membuat banner stop bullying. Karena ini adalah sekolah ramah anak yang berkarakter. Informasi itu yang kami dapat ketika pembelajaran di Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini adalah keyakinan yang tentunya yang nanti kita diskusikan bersama kepada anak-anak
Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Artinya yang piket tetap piket, termasuk jadwal piket adalah tanggung jawab. Hadir minimal 5 menit sebelum pembelajaran, datang tepat waktu. Ini adalah menghormati disiplin, menghormati teman, kemudian yang lain ya. Kemudian memakai masker. Ini adalah menjaga kesehatan, bisa menjaga kesehatan. Keyakinan adalah menjaga kesehatan. Tidak ramai di dalam kelas. Ini adalah menghormati sama lain, menghormati. Kemudian berlari-lari di keamanan. Jadi kita kebersihan juga, membuang sampah pada tempatnya. Karena kadang-kadang anak-anak itu masih buang sampah di laci. Kita membuat kesepakatan buang sampah pada tempatnya. Dan itu kita pasti selalu mengatakan yang seringlah pada anak-anak kita. Kemudian tadi sudah saya bebaskan utarakan bahwa manusia itu butuh kasih sayang, kebebasan, bermain sendiri. Ya ini memang kadang-kadang ini ya, kasih sayang ini anak-anak cenderung kurang kasih sayang, sehingga mainnya sendiri. Ketika didekati ada perubahan. Memang itu harus karakternya. Butuh perhatian. Kalau diperhatikan beda. Atau saya nanya dewe, artinya kesenangan bebas gitu. Saya nanya dewe. Memang dia pengen bebas, tidak ada tugas, tidak ada apa-apa. Di sini ada kebebasan, ada kesenangan bermain-main sendiri. Bapak Ibu, nah polisi kontrol yang tadi saya sampaikan, ada kita menjadi penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah. Contoh seperti ini. Kamu tahu nggak kalau melakukan seperti ini kamu itu menyakitkan orang? Iya. Bahasa itu adalah merasa dia bersalah. Bahasa itu adalah kesalahan. Tapi kalau kita merasa teman, ayolah jangan kamu lakukan itu, nggak baik itu kita merasa posisi sebagai teman. Kemudian memantau, coba lihat peraturannya yang telah kita sepakati. Ketika salah, maka dia coba lihat peraturan kita bersama. Tetapi kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan sampai dia tahu bahwa itu adalah salah dan yakin bahwa akan melakukan kebaikan. Contoh seperti ini. Ini yang saya lakukan di video kemarin. Ketika anak-anak itu bullying sama temannya, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu salah? Tahu Pak, salah apa? Saya nolong. Terus dari kesalahan ini apa yang kamu lakukan? Tidak menghormati sama teman-teman. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan untuk melakukan kebaikan? Saya tidak akan mengolok-olok dan saling menghormati. Kliknya, dia tahu kesalahannya, dia tahu akan memperbaikinya. Inilah yang dinamakan manajer. Jadi kita mau ada orang salah langsung dihitung. Kamu tahu, kamu gak kasihan dengan Pak Mahfud, kamu gak kasihan dengan ayah ibumu, itu langsung merasa besar. Kita tanya, kamu gak kasihan sama Pak Mahfud yang mengatakan, dan dia merasa besar. Kamu kasihan dengan orang kamu yang sudah masa bersama. Ketika di dialog itu dia Pak, saya tahu apa saya bersalah, salah apa? Tidak menghormati Pak Mahfud. Kalau kamu sudah tidak menghormati, bagaimana cara kamu memperbaiki? Saya tidak akan membuat kamu. Ini adalah keyakinan. Saya tidak membuat gaduh di dalam kelas. Baik. Contoh umpamanya ada sampah. Kamu tahu nggak ini? Kamu gak kasihan dengan petugas kebersihan kalian yang dulu sama. Caramu apa? Membuang sampah sembarangan. Kamu tahu salah dia. Terus bagaimana cara kamu memperbaiki kelakuan yang salah ini? Saya akan membuang sampah pada tempat. Ini keyakinan. Ya itulah yang membuat kita bagaimana dia sadar dengan kesalahannya, kemudian membuat keyakinan untuk melakukan sesuatu kebaikan, dan akhirnya dia melakukan kebaikan atas dasar dia tahu salahnya dan dia tahu untuk melakukan kebaikan. Ini yang disebut manajer. Itu kita ngomong.
Tapi bahasa menghukum inilah selama ini yang sering saya lakukan, ya, kemudian membuat merasa bersalah sering kita lakukan. Ternyata ada yang lebih baik untuk menghargai diri sendiri, yaitu dengan kita posisi sebagai manajer itu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah merasa bersalah. Kecewa kok orang ini juga memilih ucapan. Jadi ucapan-ucapan yang membuat anak bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Walaupun hukuman bisa ucapan dan tindakan. Yang kedua, ayolah kau bantu ibu dan ayah. Ini sebagai teman. Ucapan sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Motivasi pemantau. Manajer, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Ini adalah dia akan mengontrol, menyatakan dia melakukan kebaikan. Bagaimana kamu merubah kebaikan kamu, kejelekan kamu di baik. Ini adalah yang disarankan manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. bahasa ini menyakitkan. Bahasanya awakmu ketelaptok, itu kan bahasa hati. Jadi hukuman bukan berarti fisik, tetapi adalah bisa berupa ucapan. Termasuk juga ucapan-ucapan sehingga pantas yang kita ucapkan ya semacam itulah, ngomong goblok semacam itu maksudnya ya kita nggak usah gitu. Tapi karena kita membuat karakter anak. Nah, segitiga restitusi adalah tawaran yang perlu kita coba, perlu kita coba, di mana pertama yaitu validasi kebutuhan. Ketika anak ini melakukan pelanggaran, kita coba validasi kebutuhan. Kebutuhannya apa ya? Kesenangan apa kasih sayang? Kita diganti. Oh, ternyata ini kurang kasih sayang, butuh perhatian. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, kebutuhannya? Kira-kira apa? Tanya. Kita bisa menganalisis. Anak ini kalau didekati, kalau aman, hijau, mudah perhatian. Kadang-kadang memang kemarin kalau melakukan, anak nggak menulis, sampai di penulis di pulpennya itu juga pasti. Ini apa? Kebebasan. Dia ingin bebas ya, nggak mau dipaksa-paksa tulis itu. Sampai pulpennya juga mau itu. Artinya kan memang dia ingin bebas. Kemudian menstabilkan identitas. Ini adalah menanyakan. Aku tahu kok kamu itu nggak mau, sudah tahu. Ini kan menstabilkan. Bahasa identitas sudah apa? Sudah tahu kamu itu nama itu. Usah bohong. Bahasa ini adalah ketika anak itu katakanlah merasa bersalah, langsung distabilkan awalnya. Dan bahasanya sudah apa? Tapi kamu tahu kamu itu salah dia lah. Menstabilkan identitas. Bahasanya adalah mereka kita tidak merasa direndahkan, stabil. Dirinya stabil, kemudian ketika itu kita akan menanyakan keyakinan. Ketika dia tahu salahnya, kemudian meyakinkan keyakinan, ya, hal itu apa yang kamu lakukan? Menghormati salah atau menjaga. Ketika anak itu membuang sampah, dia meyakinkan bahwa kebersihan itu diutamakan. Dia mengatakan keyakinan kebersihan akan menjaga kebersihan. Kalau kamu tahu bahwa itu salah, apa yang kamu lakukan? Harus hormat sama Pak Guru. Kan begitu. Harus hormat dengan yang lain. Tidak membuat kita kuat. Tertanamlah keyakinan. Kalau sudah ditanyakan dan dia tahu keyakinan, insya Allah nilai-nilai yang sepakat itu. Berarti kita sudah sepakat ya bahwa kalau membuang sampah harus pada tempatnya. Ini kesepakatan sehingga anak sudah menyepakatan. Kalau saya membuang sampah sembarangan, berarti bukan menjadi kesepakatan kesepakatan pribadi. Maka disinilah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bahasanya seperti itu. Kalau kamu nggak seperti kamu seperti apa? Kalau kamu nggak rajin
jika telah terus supaya nggak dikerjakan terus kamu seperti apa? Dia akan melihat, oh ya Pak, saya akan belajar terus, saya akan lakukan dengan baik. Ada pertanyaan-pertanyaan ini yang anak menimbulkan suatu keyakinan. Kalau kamu melakukan seperti ini, jadi apa yang bisa? Saya akan serius. Ini yang kita jadi kesepakatan di apa namanya, kita anak itu melakukan perbuatan kebaikan. Bapak Ibu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini sudah kita lakukan ya. Kamu salah. Terus kita nggak mau cari siapa yang salah. Ini kayaknya BK sering Pak Khoiri menangani. Woi kamu yang salah ini. Tidak, kita bersama-sama tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tertarik pada penyelesaian masalah. Ini yang kita lakukan, kita semuanya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita masalah pasti ya. Jadi kita bagaimana mencari penyelesaian masalah. Ini yang perlu kita pahami bersama. Dan guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini adalah motivasi sebagai pemantau. Apa yang penting bagi kamu? Apa enaknya itu? Apa kamu boleh berusaha menjaga sikapmu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini adalah motivasi memberikan suatu keyakinan bersama pada anak kita. Dan yang tentunya yang terakhir Bapak Ibu, apa nilai yang kita dapat di kelas sekolah kita. Jadi kita membuat semacam keyakinan kelas atau peraturan kelas bersama yang nanti hasilnya kita tempel dan disepakati oleh anak berkibar, sehingga nanti ketika ada kesalahan kita enak, tinggal memantau aja. Loh, ayo lihat peraturan keyakinan kelas seperti ini gitu ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jadi sifat segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara ketika anak melakukan kesalahan atau budaya negatif, kita memberikan suatu solusi, bukan menghukum, tetapi memberikan solusi agar anak menjadi sadar dan yakin akan kesalahannya, sehingga dia akan melakukan kebaikan atas sadar dari kesalahannya itu. Inilah yang dapat kami sampaikan, bagaimana membentuk budaya positif dari peraturan kelas, kemudian masuk ke keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, maka timbullah budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama membangun anak muda sebagai sekolah ramah anak yang selama ini kita jalankan, sehingga di dalam sekolah atau dalam pembelajaran nantinya kita enjoy, anak menjadikan belajar mudah tanpa ada paksaan melakukannya di atas kesadaran diri mereka sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya sendiri mohon maaf. Assalamualaikum